Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan IDX Market Opening dan saya masih akan berbincang bersama dengan Bapak Muhammad Wafi. Beliau ini adalah analis dari Bahana Sekuritas. Pak Wafi, tadi Anda sudah mau menyampaikan beberapa rekomendasi saham-saham pilihan Anda begitu ya, dari sektor Ya, komoditas batu bara ada 3 emiten, kemudian juga dari sektor perkebunan ada 3 emiten dan beberapa diantaranya memang hari ini mengalami peningkatan yang bisa dikatakan cukup signifikan dengan support-support dan resisten yang bisa menjadi acuan. Tapi kita melihat untuk pergerakan market selanjutnya Pak, pada pagi hari ini dari gainers dan losers kita beralih ke emiten yang menjadi net foreign buy Pak, atau paling banyak diperhatikan ataupun dibeli oleh investor khususnya asing. Ada Bank Mandiri dan Astra Internasional. Kalau kita berbicara mengenai perbankan kan ini sudah sering diulas, tapi Astra nih Pak kembali menjadi net foreign buy dengan angka 4,9 miliar rupiah pagi hari ini di posisi 4.820, naik 0,8%. Kira-kira yang menjadi sentimen utama setelah pasca rilis penjualan di bulan Agustus kemarin yang meningkat secara month on month begitu ya. Apalagi nih Pak? ya. Jadi sebenarnya ada dua katalis ya dari Astra Internasional. Pertama tadi betul penjualan mau kendaraan roda 4 ya, penjualan mobil. Dan kalau lihat memang dari data penjualan yang keluar bulan Agustus itu bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya bottom dari tren penjualan kendaraan mobil ini sudah lewat. Jadi ini sudah mulai masuk ke tahap recovery ya. Walaupun memang dari sisi pace-nya sendiri saya melihat tren recovery-nya masih cukup pelan ya. Namun di sisi positifnya lagi, Astra ini kelihatannya masih cukup kuat untuk mempertahankan market share-nya. Ya, jadi itu merupakan salah satu keunggulan sisi positifnya dari Astra Internasional. Kemudian yang kedua kan kalau kita lihat kemarin juga ada sentimen positif juga dari sisi perpajakan, di mana kan pemerintah rencananya mau membuat pajak penjualan kendaraan roda 4 mobil baru ya, itu menjadi 0% dan itu menjadi salah satu sentimen positif lainnya. Walaupun untuk yang kedua ini mengenai pajak tentu kita harus lihat juga nanti bagaimana realisasinya dan juga dari sisi demand. Jadi saya melihat kalau dari sisi asing ini lebih banyak mencerna dari data penjualan mobil bulan Agustus kemarin yang memang secara tren ini sudah masa bottomnya, level titik terendahnya sudah lewat dan sekarang sudah masuk ke fase recovery. Oke, levelnya sekarang di 4.820 Pak Wafi, kira-kira peluangnya seperti apa dan lebih menarik untuk jangka waktu berapa lama kalau berbicara Astra Internasional, karena saya yakin juga masih banyak pemirsa maupun investor di rumah yang memiliki emiten ini. Ya, untuk Astra Internasional sebenarnya baik untuk trading pendek hari ini maupun untuk investasi jangka panjang sebenarnya masih cukup menarik ya. Bahkan secara fundamental sendiri kami masih merekomendasikan buy untuk Astra dengan target di 5.500 ya. Jadi upside-nya secara fundamental sebenarnya masih cukup besar juga. Dan secara teknikal kalau kita lihat pergerakannya hari ini, saya melihat ada resistance di 4.900 sementara level supportnya ada di 4.750. Mungkin nanti ke depannya Astra mungkin akan sedikit bergerak sideways ketika menguji level 5.000 karena level 5.000 adalah level psikologis. Jadi jika investor yang atau trader yang ingin melakukan trading di saham Astra ini strateginya bisa masuk di level sekarang, kemudian mendekati level 5.000, kemudian di-realize dulu profitnya, kemudian ketika dia masuk ke fraksi harga baru tembus di 5.000, bisa melakukan aksi beli lagi karena ketika di harganya sudah di atas 5.000, maka level 5.000 itu akan menjadi support yang cukup kuat. Baik, 4810 dengan target 5.000 masih ada peluang, tapi support yang bisa menjadi acuan nih Pak, kalau indeks harga saham gabungan melemah, kemudian ada Astra yang menjadi penopangnya di dalam, tahanannya di posisi berapa untuk Astra? Untuk supportnya sendiri, range-nya saya melihat ada di level 4.600 sampai dengan 4.500. Itu merupakan area support yang bisa diperhatikan untuk jangka medium sampai dengan akhir tahun. Ya, untuk support hari ini sendiri memang saya lihat ada di level 4.750 sampai dengan 4.700. Baik, Pak Wafi, kalau berbicara mengenai perdagangan hari ini dan mencermati pembukaan perdagangan yang sudah berlangsung sekitar 16 menit begitu ya, ada tidak saham-saham yang layak untuk dicermati mungkin untuk jangka pendek menggunakan sentimen sesaat dan juga menanti hasil dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia hari ini, selain sektor yang memang Anda sampaikan tadi yaitu komoditas khususnya perkebunan dan juga pertambangan?
Ya, kalau kita lihat saham-saham seperti yang mendapat sentimen positif ya seperti properti, kemudian dari otomotif itu juga bisa dilakukan aksi trading jangka pendek. Kemudian dari sektor perbankan sebenarnya juga masih bisa dilakukan trading jangka pendek ya, walaupun untuk posisi jangka panjang mungkin saya tidak menyarankan untuk masuk di level sekarang, sebaiknya tunggu di level yang agak lebih rendah. Untuk sektor lainnya seperti poultry, misalkan seperti di industri dasar, poultry sebenarnya masih memiliki sentimen yang cukup positif juga ke depannya ya. Karena kalau kita lihat dengan adanya PSBB ini sedikit banyak juga menjadi sentimen positif juga bagi industri poultry. Plus juga kemarin kan sudah mulai ada program culling juga pertama kalinya di tahun ini ya. Dan dari sisi trade sendiri, dari sektor trade, mungkin yang bisa diperhatikan itu seperti Ace Hardware ya dibandingkan MAPI atau LPPF, karena kalau kita lihat dari data penjualan triple SG-nya sendiri yang masih cukup kuat sampai dengan dari awal tahun sampai dengan saat ini itu Ace Hardware. Baik, S Hardware atau ACES begitu ya, hari ini mengalami penguatan 1% di list 1535. Berapa support dan target kalau berbicara mengenai ACES? Ya, untuk supportnya sendiri, untuk Edge Hardware saya lihat ada di level 1.500 dengan resistance ada di level 1.600 sampai dengan 1.700. Itu resistance Edge Hardware. Oke, kalau berbicara mengenai emiten retail begitu ya, Anda lebih ke S Hardware ya dibandingkan dengan yang basisnya ke pakaian seperti MAPI dan yang lainnya maupun RALS begitu ya. Kemudian Pak Wafi, kalau berbicara mengenai emiten-emiten properti, tidak bisa dipungkiri meskipun Anda katakan penguatannya mungkin hanya sesaat saja memanfaatkan sentimen seputar pajak, tapi kalau berbicara mengenai demand masih sangat rendah, kan balik lagi ke fundamental kalau berbicara mengenai properti. Tapi hari ini seperti BES, ini naik ke 9,83% di 190 Bekasi Fajar ya. Kemudian juga Surya Semesta Internusa SSIA naik 4,19%. Bagaimana Anda menanggapi penguatan saham-saham yang ada kaitannya dengan properti ini, Pak? Sebenarnya kalau properti sendiri ya kan kita bagi menjadi industrial estate dan landed ya, landed property ya, atau rumah tapak atau high rise. Dan untuk industrial estate seperti tadi ya, MLOP, SSIA, BES, Demas ya, Kija. Nah, saya lihat memang prospeknya masih cukup positif di tahun ini ya, karena kalau kita lihat dari sisi industrial, kegiatan industri juga tidak banyak terpengaruh juga ketika masa pandemi seperti ini. Yang lebih banyak terkena sentimen negatifnya kan justru dari sisi penjualan rumah tapak dan juga seperti apartemen dan operator mall ya. Jadi kalau diurutkan secara subsektor, memang yang bisa menjadi pilihan di sektor properti yang pertama adalah industrial estate. Yang kedua adalah landed house, kemudian yang ketiga baru apartemen, dan terakhir adalah mall operator. Ya. Oke, berarti kawasan industri dulu yang menjadi yang cukup menarik kalau berbicara mengenai properti ya. Baik, kalau kawasan industri BES hampir 10% kenaikannya pagi hari ini Pak Wafi, Anda melihat peluangnya gimana ya kalau BES ini di posisi 190? Ya, untuk BES sendiri memang level resistance hari ini saya lihat ada di level 200, sementara untuk level supportnya sendiri ada di 160 ya. Berarti memang penguatannya sudah cukup terbatas ya? Iya, untuk hari ini, karena kan sudah cukup tinggi juga ya 10%. Oke, jadi tidak disarankan. Walaupun memang kalau kita lihat secara medium term 2 sampai dengan 3 minggu, saya masih melihat ada resistance di 250 ya, jadi upside-nya sebenarnya masih ada. Baik. Kalau tembus 200, ya peluang selanjutnya adalah di 250 ya. Iya. Pak Wafi, singkat saja tips apa yang harus diperhatikan oleh investor secara umum menanggapi pola pergerakan dari indeks harga saham gabungan maupun juga pasar saat ini? Ya, saya rasa di tengah kondisi saat ini ya, di tengah pandemik ini perlu bagi para investor, baik itu investor jangka panjang ataupun trader, itu untuk lebih disiplin memperhatikan portofolionya, karena suatu saat dinamikanya juga masih cukup tinggi, volatilitasnya juga sangat tinggi sekali, sehingga bagi para investor bisa cepat mengambil keputusan ketika ada perkembangan terbaru, terutama baik itu dari sisi pandemik ataupun impact-nya terhadap ekonomi secara keseluruhan dan terhadap masing-masing saham yang dipegang oleh para investor.
Baik, berarti memang harus tidak bisa didiamkan saja saat ini, portofolionya harus tetap dicermati karena sedikit sentimen saja bisa sangat berpengaruh signifikan terhadap sebuah emiten, begitu ya Pak Wafi ya? Betul sekali, betul. Pak Wafi, terima kasih banyak untuk sharing informasinya dan rekomendasinya pagi hari ini. Sukses selalu untuk Bahana dan Anda, dan salam sehat selalu Pak Wafi. Ya, salam sehat, Mbak. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan satu segmen terakhir. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX Market Opening.